Tahun 1893, 3 tahun setelah Bismarck mengundurkan diri, beliau meramalkan 20 tahun lagi akan ada perang hebat yang menelan seluruh Eropa karena kebodohan di daerah Balkan. Bismarck cuma meleset 1 tahun. Persekutuan Jerman-Rusia berakhir. Tahun 1890, Rusia menemui pihak Jerman untuk memperpanjang Reinsurance Treaty, sebuah perjanjian perdamaian yang dibuat Bismarck. Anehnya, Kaisar Wilhelm II menolak untuk memperpanjang perjanjian damai dengan Rusia karena Wilhelm II ingin melebarkan pengaruh Jerman ke daerah Timur Tengah yang juga menjadi sasaran Rusia. Makin lama, kebijakan Wilhelm II bagi Jerman ini terasa menjadi bentuk ancaman nyata bagi Rusia, contohnya pembangunan rel kereta Baghdad Railways dari Berlin hingga Turki. Makin panaslah Rusia. Apalagi kalau Jerman sudah bersekutu dengan Turki juga selain dengan Austria-Hongaria, Rusia makin merasa terkepung. Rusia langsung mencari sekutu untuk menembus kepungan ini. Sekutu termudah adalah musuh utama Jerman, yaitu Perancis. Tahun 1894, persekutuan militer Perancis dengan Rusia ditandatangani. Hasil warisan kebijakan luar negeri Bismarck untuk kestabilan politik Jerman makin berantakan. Mulai cari gara-gara dengan Inggris. Ambisi Kaisar Wilhelm II semakin menjadi-jadi, dia ingin menempatkan Jerman di puncak, membuat Jerman menjadi negara yang paling disegani nomor 1 di dunia. Tentu saja untuk itu, faktor yang paling penting adalah militer. Tolak ukur gengsi militer sebuah negara di zaman itu adalah armada tempurnya. Makin kuat armada tempurnya, makin diseganilah militer negara tersebut. Untuk armada tempurnya, indikatornya seperti ini yaitu: berapa banyak kapal tempur yang dimiliki, seberapa besar kapalnya, seberapa besar meriamnya, seberapa cepat kapal tempur itu di lautan. Sang kaisar yang begitu ingin menaikkan gengsi Jerman dengan mudah menyetujui ide pensihatnya untuk gila-gilaan membangun armada tempur laut yang bisa menyaingi armada tempur Inggris. Tahun 1898, pembangunan tersebut dimulai. Lagi-lagi rumusan Bismarck untuk jangan cari gara-gara dengan Inggris dilanggar. Inggris yang merasa terancam tentu saja meningkatkan juga pembangunan armada tempurnya. Makin panaslah hubungan kedua negara. Wilhelm II dengan percaya diri berasumsi bahwa Inggris tidak mungkin nekat memusuhi Jerman, karena saat itu Inggris sedang bersitegang juga dengan Perancis karena perebutan jajahan di Afrika, belum lagi Inggris juga lagi panas dengan Rusia karena perebutan jajahan di Asia Tengah. Namun, ternyata Wilhelm II salah perhitungan. Persaingan tanah jajahan di Afrika dan Asia Tengah dianggap Inggris tidak sepenting ancaman terhadap tanah air sendiri oleh kapal-kapal perang Jerman. Akibatnya, tahun 1904 Inggris dan Perancis sepakat menyepakati perbatasan jajahan-jajahan mereka. Di tahun 1907, kesepakatan serupa tercapai dengan Rusia. Dengan kesepakatan ini, Jerman dan Austria-Hongaria praktis berhadapan dengan Inggris, Perancis, Rusia. Kebijakan luar negeri Bismarck dihancurkan oleh kaisarnya sendiri. Peta aliansi di Eropa bergeser menjadi 2 kubu besar, Triple Alliance dan Triple Entente. Krisis politik di daerah Balkan. Sekarang kalian sudah ada bayangan bentuk pemetaan konflik di Eropa. Nantinya, peta konflik ini akan menjadi bom waktu meletusnya Perang Dunia. Di sisi lain, pemicu awal perang itu sendiri bukan terjadi di Eropa Timur, tapi di daerah Balkan. Persaingan antara Austria-Hongaria, Rusia, dan Turki cuma 2 dari banyak persaingan dan ketegangan di daerah itu. Sesaat sebelum Perang Dunia I pecah saja sudah ada 2 perang di daerah itu, yaitu Perang Balkan Pertama, Oktober tahun 1912 Mei tahun 1913 antara Turki melawan semua negara Balkan. Dan Perang Balkan Kedua, Juni-Agustus tahun 1913 antara Bulgaria melawan Turki plus semua negara Balkan yang lain. Di tengah ketegangan itu, Serbia berambisi menyatukan sebagian besar bangsa Slavia di daerah Balkan. Mereka berambisi mendirikan negara Yugoslavia yang merupakan gabungan dari Slovenia, Kroasia, Bosnia, Serbia, Kosovo, dan Makedonia.
Tapi masalahnya, di sisi lain Austria-Hongaria baru saja menduduki Bosnia-Herzegovina di tahun 1909. Impian Serbia untuk menyatukan bangsa Slavia di bawah naungan satu negara baru bernama Yugoslavia terancam gagal karena Austria menduduki Bosnia-Herzegovina. Kondisi ini akhirnya pecah secara tidak terduga ketika putra mahkota Austria-Hongaria, Pangeran Franz Ferdinand, hendak mengunjungi ibu kota Bosnia yaitu Sarajevo. Di tengah perjalanan, seorang pemuda nasionalis Serbia, didukung kelompok rahasia ultranasionalis Serbia, bernama Black Hand, yang mendambakan pembentukan negara Yugoslavia nekat membunuh Franz Ferdinand dan istrinya dengan tembakan pistol dari jarak dekat. Hal ini jelas bikin geger seluruh Eropa. Seorang putra mahkota Austria dibunuh oleh pemuda Serbia tidak jelas di Sarajevo. Kalau saja keadaan tidak tegang, peristiwa ini seharusnya bisa menjadi peristiwa kriminal biasa. Pembunuhnya ditangkap, diadili, lalu dihukum mati, selesai masalah. Namun, saat itu keadaan sudah sangat tegang. Pihak Austria-Hongaria melihat ada kesempatan untuk menuntut dan mempermalukan Serbia sekaligus Rusia yang selama ini berperan sebagai kakaknya Serbia. Tanggal 23 Juli tahun 1914, Kekaisaran Austria-Hongaria mengajukan ultimatum kepada pihak Serbia yang intinya adalah 10 tuntutan yaitu 1. Menghentikan semua propaganda anti-Austria-Hongaria. 2. Membubarkan organisasi Tangan Hitam yang dipercaya berada di balik pembunuhan ini. 3. Menghilangkan semua materi anti-Austria-Hongaria dari buku pelajaran dan publikasi pemerintah. 4. Memecat semua anggota militer dan PNS yang terlibat kegiatan propaganda anti-Austria-Hongaria. 5. Menerima perwakilan Kekaisaran Austria-Hongaria untuk mengawasi kegiatan 5 tuntutan di atas. 6. Mengadili semua orang yang diduga terlibat pembunuhan putra mahkota di bawah pengawasan perwakilan Austria-Hongaria. 7. Menangkap wali kota Voja Tankosic dan PNS bernama Milan Ciganovic yang terlibat dalam pembunuhan. 8. Menghentikan dan mencegah penyelundupan senjata dari wilayah Serbia. 9. Mengakui keterlibatan warga negara, PNS, dan militer Serbia dalam pembunuhan tersebut. 10. Mengabarkan pemerintah Austria-Hongaria tentang semua perkembangan terkait ultimatum ini. Jawaban ditunggu selambat-lambatnya tanggal 25 Juli tahun 1914. Semakin tegang suasananya. Awalnya, pihak Serbia bingung menghadapi ancaman dari Austria. Dari 10 tuntutan keras ini, pihak Serbia secara umum menyanggupi kecuali untuk nomor 6. Biasanya, kalau 9 dari 10 tuntutan sudah dipenuhi, negosiasi bisa dikatakan sudah dimenangkan. Tapi anehnya di sini, si duta besar Austria-Hongaria malah dengan angkuh menganggap pihak Serbia tidak mau menurut dan langsung menghubungi Kementerian Luar Negeri menyatakan pihak Serbia tidak kooperatif. Pihak Austria-Hongaria yang merasa didukung Jerman ngotot memaksakan poin 6 terpenuhi. Sementara itu, Rusia yang merasa sebagai kakak dari Serbia malah makin memanasi adiknya. Merasa didukung negara segede Rusia plus melihat peluang melawan Austria dan mendirikan Yugoslavia, akhirnya Serbia malah bersikap non-kooperatif benar. Dari yang tadinya udah menyanggupi 9 dari 10 tuntutan, jadi beneran kacau. Akhirnya tanggal 28 Juli tahun 1914, Austria-Hongaria menyatakan perang melawan Serbia. Keesokan harinya, Rusia menyatakan mendukung penuh Serbia. Sementara Kaisar Wilhelm II sudah mulai panik. Persekutuan militernya dengan Austria-Hongaria akan melibatkan Jerman dalam konflik ini. Berarti Jerman harus siap kacau dengan raksasa Rusia. Dia tidak mau masalah konyol karena penembakan putra mahkota negara tetangga malah jadi berbuntut panjang buat negaranya. Masa karena satu orang nekat bunuh pangeran, bisa berubah menjadi perang besar-besaran? Merasa masih sempat, Kaisar Wilhelm II segera menghubungi Kaisar Rusia untuk menghentikan mobilisasi umum untuk mencegah terjadinya perang. Wilhelm II juga menghubungi Raja Inggris untuk meyakinkannya, Jerman gak akan mengusik Perancis lagi asalkan Perancis tidak mengikuti jejak Rusia dan Serbia. Tentu saja pihak Perancis juga diminta agar tetap netral. Akhirnya, semua menjawab.
Baik Wilhelm, Perancis dan Inggris tidak akan ikut-ikutan. Tapi kamu buktikan dulu. Itu militer Jerman udah mulai gerak ke arah Perancis, coba kamu hentikan mobilisasi militer Jerman. Jangan cuma di mulut kamu bilang damai, tapi tentara kamu maju ke sini. Dengan panik, sang kaisar segera menghubungi para jenderalnya, sudah gila ya kalian? Kenapa gerak tanpa perintah saya? Segera hentikan mobilisasi. Ini cuma masalah negara tetangga, untuk apa kita jadi ikut-ikutan terseret? Ketika sang kaisar memerintahkan jenderalnya untuk menghentikan mobilisasi militer Jerman, sang jenderal menjawab, "Tidak bisa yang mulia," dengan lemas. Jenderal berani-beraninya bilang tidak bisa ke kaisarnya sendiri. Alasannya adalah taktik militer yang dianut oleh tentara Jerman sejak tahun 1890-an bernama Schlieffen-Plan. Apaan tuh Schlieffen-Plan? Schlieffen-Plan yang tak bisa dihentikan. Ketika ketegangan dimulai sejak 1890, militer Jerman sudah melakukan perencanaan darurat militer. Rencana mereka disebut Schlieffen-Plan. Rencana ini adalah taktik militer darurat ketika nanti Jerman akan menghadapi perang melawan Perancis dan Rusia di saat bersamaan. Intinya rencana ini adalah memusatkan 90% tentara Jerman untuk menerobos Belgia, lalu merebut Paris. Setelah Paris direbut, Perancis akan menyerah, barulah tentara itu dikerahkan ke timur untuk menyerang Rusia. Berdasarkan taktik darurat ini, ofisir militer Jerman dari sejak akademi sudah dilatih untuk mengeksekusi rencana ini. Schlieffen-Plan ini sudah dipatri di otak semua tentara Jerman tanpa terkecuali dengan intensif. Begitu Franz Ferdinand terbunuh, segenap angkatan bersenjata Jerman, yang notabene bersekutu dengan Austria, refleks langsung menggerakkan Schlieffen-Plan ini secepat mungkin, dari jenderal tertinggi sampai kopral terendah. Semuanya bergerak, semua sudah refleks tahu apa yang harus dilakukan, tanpa perlu ada komando dari pusat. Ketika Kaisar Wilhelm II memerintahkan untuk menghentikan itu berarti beliau memerintahkan tentara Jerman melanggar latihan dasar, pendidikan dasar, prinsip dasar utama dalam kepercayaan militer mereka. Di era awal abad 20, tentu saja komunikasi jauh lebih lambat daripada era smartphone di abad 21 ini. Komunikasi ke lapangan tercanggih saat itu cuma berupa telegram. Karena itulah, butuh waktu sampai berminggu-minggu agar perintah sang kaisar mencapai tentara di lapangan. Tentara yang menerima perintah ganjil ini juga merasa ragu-ragu. Sebagian yang bingung dengan perintah ini, malah akan meminta konfirmasi ulang dari pusat sambil tentaranya tetap gerak maju. Setelah konfirmasi dikirim, mereka harus meneruskan perintah tersebut, tapi bawahan mereka juga akan ragu juga, dan seterusnya. Akhirnya mobilisasi tetap berjalan tanpa bisa